Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Shalom NextG, shalom teman-teman. Beberapa waktu belakangan ini gembala kita, our beloved pastor Dr. Bambang ditaruhkan Tuhan tentang great mindset. Dan hari ini gue mau share hal yang sederhana tentang great mindset. Tapi bukan tentang great mindsetnya, tapi tentang sebuah jalan sederhana menuju ke great mindset. Buat yang pengen tahu tentang pesan gembala, saya harap teman-teman tidak melewati ibadah online service dari FCC Supermall. Pesan gembala kita menyampaikan tentang great mindset. Saya cuma mau share hal yang sederhana hari ini. Apa yang saya mau share tentang jalan menuju sebuah great mindset. Karena menurut saya pribadi gini, great mindset itu nggak terjadi begitu aja. Tapi ada proses, ada sebuah jalan bagaimana kita bisa sampai kepada satu great mindset. Kalau kita bicara great mindset, kita bicara sebuah kerangka berpikir, sebuah cara berpikir, sebuah rangka berpikir, sebuah mindset. Maksudnya adalah begini, kalau kita bicara sebuah rangka berpikir, kita bicara sebuah kerangka berpikir, percayalah, itu cuma dimiliki manusia. Cara berpikir atau kerangka berpikir itu cuma dimiliki manusia. Cara berpikir atau kerangka berpikir tidak pernah dimiliki binatang. Kalau cara berpikir dan kerangka berpikir itu dimiliki binatang, mungkin saat ini anjing lu di rumah lagi main Mobile Legends atau main PUBG. Mungkin itu nggak masalah buat teman-teman. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata dia lebih jago dari lu orang. Lu bisa bayangin main PUBG kalau sama anjing lu sendiri. Oke, saya mencoba melucu aja tadi. Maksud saya begini, kalau kita bicara tentang sebuah kerangka berpikir, sebuah great mindset, kita sama-sama setuju bahwa itu ditujukan untuk manusia. Karena manusia yang memiliki cara atau kerangka berpikir. Binatang tidak memiliki itu. Binatang hidup dengan instingnya. Manusia hidup dengan cara berpikirnya. So, kenapa mindset itu penting? Apalagi great mindset itu penting? Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Karena itulah yang membedakan lu sama binatang. So, kalau lu gak memiliki cara berpikir, sebuah kerangka berpikir, maka lu gak ada bedanya sama binatang. Kalau lu hidupnya dengan insting lu, apa yang menurut lu benar, apa yang menurut lu baik, dan itu yang lu lakukan, ya menurut gua lu gak ada bedanya sama binatang. Karena binatang hidup dengan instingnya. Kalau menurut binatang tertentu makanan dia adalah ikan, maka dia akan makan ikan. Instingnya mengarahkan dia bahwa makanan dia ikan, gitu loh. Lu nggak akan pernah ngelihat singa makan daun singkong, nggak akan. Karena kalau singa makan daun singkong, maka singa akan ke warung Padang. Karena di warung Padang banyak daun singkong. Lu ngerti maksud gua kan? Jadi kenapa? Karena singa secara insting, secara naluri dia memahami bahwa makanan dia adalah daging. Dia adalah hewan karnivora yang memakan daging. Nah, kalau lu jadi manusia hanya hidup dengan insting yang menurut lu benar, menurut gua lu gak ada bedanya sama binatang. Nah, so yang membedakan lu adalah manusia, lu memiliki sebuah kerangka berpikir, sebuah mindset. Jadi gue mau ngomong sederhana dulu nih, belum ngomong great mindset. Lu punya mindset dulu. Nah, gimana mindset ini menjadi sebuah great mindset? Nah, gua mau tarik mundur dulu. Yang mau gua tarik ini hal yang sederhana, yaitu gini. Gimana caranya lu jadi manusia? Gimana caranya lu jadi manusia? Karena hanya manusia yang punya kerangka berpikir dan cara berpikir. Bahasa kasarnya gini, kalau lu gagal jadi manusia, maka lu akan gagal memiliki kerangka berpikir, cara berpikir, apalagi sebuah great mindset. Karena lu gagal menjadi manusia. Mungkin teman-teman mulai mikir gini, udah gila kali media ya? Kan Tuhan bikin kita jadi manusia dan sempurna. Masa kita disuruh jadi manusia lagi? Kok seakan-akan Tuhan gagal menciptakan kita untuk menjadi seorang manusia? Tuhan tidak pernah gagal menciptakan kita menjadi manusia. Dia menciptakan kita sempurna. Yang jadi masalah adalah begini, kita jatuh dalam dosa. Nah, dosa inilah yang membuat kita
tidak lagi menjadi manusia. Gue ulang, dosa inilah yang membuat kita tidak lagi menjadi manusia. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang terjadi ini, rasa pri kemanusiaan hilang. Gue ulang, rasa pri kemanusiaan hilang. Karena itu kita melihat ada satu dosa yang sangat tidak berperi kemanusiaan ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa pertama ketika manusia jatuh dalam dosa yang terjadi adalah, Alkitab dengan jelas, adalah pembunuhan saudara kandung. Teman-teman pasti ingat, di sekolah minggu sering diceritakan bagaimana Kain bunuh saudaranya sendiri Habel. Pertanyaannya gini, kok bisa? Di mana rasa perikemanusiaannya? Di mana rasa sisi manusianya? Sehingga kok bisa saudara kandung membunuh saudara kandungnya sendiri? Hanya karena iri hati. Kisah ini menjadi sebuah bukti bahwa manusia gagal menjadi manusia. Manusia kehilangan kemanusiaannya. Manusia udah nggak lagi jadi manusia. Itu sebabnya kita mulai sering menemukan ada manusia-manusia yang punya attitude, tingkah laku, bahkan moral layaknya seperti binatang. Kenapa? Karena itu yang gue bilang tadi, ada manusia-manusia yang gagal menjadi manusia. So, untuk kita memiliki sebuah cara berpikir atau great mindset, maka PR-nya satu, jadi manusia dulu. Ketika kita berhasil jadi manusia, maka kita akan punya cara berpikir dan kerangka berpikir selayaknya manusia. Nah, ini yang mau gue bagiin. Gimana caranya kita bisa menjadi manusia? Gue ulang, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia? Mungkin ada teman-teman yang berpikir gini, gue orang yang manusiawi loh. Gue melakukan hal-hal yang manusiawi, gue sering nolong teman-teman gue sering berbuat baik. Itu kan hal manusiawi. Kalau pandangan lu tentang kemanusiaan adalah berbuat kebaikan, gue ulang, kalau pandangan lu tentang kemanusiaan adalah berbuat kebaikan, guys, mungkin gue harus bilang begini, mungkin main lu kurang jauh. Why? Kalau lu googling tentang bagaimana hewan menyelamatkan manusia, lu pernah dengar gak kisah itu? Dan itu banyak banget. Lo pernah dengar ada seekor lumba-lumba menyelamatkan orang yang tenggelam? Lo pernah dengar nggak cerita ada seekor anjing yang menyelamatkan majikannya dari kebakaran rumah? Gue cuma bilang begini, kalau ukuran lo kemanusiaan adalah perbuatan baik, hewan pun melakukan perbuatan baik. Hewan pun menyelamatkan majikannya. Hewan pun bisa nungguin sebelum majikannya pulang, dia bisa nunggu depan rumah. Nah, jadi menurut gue, kalau lu mengukur kemanusiaan lu, bukan dari perbuatan baik, maka timbul sebuah pertanyaan, terus gimana cara kita mengukur kemanusiaan kita? Mungkin teman-teman berpikir, gue orang yang punya moral, gue orang yang rajin beribadah, gue rajin bergereja, gue rajin baca Alkitab, gue rajin berdoa. Pertanyaannya gini, apakah itu cukup membuat lo menjadi manusia? Berapa banyak teman-teman dengar berita, dengar kabar, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang bahkan rajin berdoa, bahkan baca Alkitab, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Karena bukan itu ukurannya. Nah, apa yang mau gue sampaikan hari ini adalah begini. Sebuah hal yang juga bisa menjadi cerminan kita dan sebuah titik introspeksi, apakah gue sudah menjadi manusia atau belum? Apakah gue sedang dalam proses? Oh, ternyata gue lagi dalam proses nih. Proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Atau belum? Makanya orang yang belum berhasil menjadi manusia, dia kesulitan melakukan hukum yang terutama dalam Alkitab. Firman Tuhan bilang begini, hukum yang terutama dalam Alkitab pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
segenap jiwamu, akal budimu, pikiranmu. Hukum yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia. Dibilang sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang kesulitan menjalankan hukum ini karena maaf, hukum ini diturunkan kepada Tuhan untuk manusia, bukan untuk binatang. Maka kita harus berubah dulu menjadi manusia. Nah, semoga sampai sini teman-teman bisa ngikutin. Nah, apa yang mau gue bagiin ini, gue bilang tadi, ini cerminannya, ini ukurannya. Yuk, kita sama-sama belajar. Gue juga masih belajar dalam hal ini. Kita sama-sama buka Kejadian 2. Inilah proses di mana Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7. Nah, sebelum kita baca ini, gue cuma mau ingetin teman-teman bahwa ketika Tuhan menciptakan seluruh semesta ini, Dia berfirman. Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia berkata, jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Bahkan ketika Dia menciptakan binatang, Dia cukup berucap dan berfirman, binatang itu jadi. Ketika Dia berbicara, ketika Dia berfirman, saat itu juga miracle happen, keajaiban terjadi. Binatang tercipta, terang tercipta, cakrawala tercipta. Yang menarik adalah begini, ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia tidak berfirman. Ketika Dia ciptakan manusia, Dia tidak berfirman. Kita sama-sama baca Kejadian 2:7. Dibilang begini, Kejadian 2:7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Membentuk manusia. Waktu Tuhan bikin manusia, Dia tidak berfirman. Dia membentuk manusia itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Ternyata begini. Untuk jadi seorang manusia, kita harus mengalami ini, pembentukan. Dan saya harus sampaikan ke teman-teman, pembentukan itu sakit. Pembentukan itu kecewa. Pembentukan itu air mata. Pembentukan itu tangis. Pembentukan itu patah hati. Pembentukan itu sendirian. Pembentukan itu ditinggalkan. Pembentukan itu luka. Itu yang namanya pembentukan. Pembentukan bukan hal yang nyaman. Kalau teman-teman belajar hal benda-benda kesenian, bagaimana mereka dipahat, bagaimana mereka diukir, itu adalah pembentukan. Mungkin teman-teman berpikir, kok hidup gue gak nyaman ya? Kok orang-orang di sekitar gue menyakiti gue? Kok orang-orang di sekitar gue mengecewakan gue? Kok orang-orang di sekitar gue melukai gue? Hei, gue cuma bilang begini, kalau Tuhan bentuk lo, Tuhan tidak pernah kirim sakit penyakit. Jadi sampai hari ini gue masih gak ngerti ada orang-orang yang berpikir, Tuhan izinkan penyakit ini datang dalam hidup gue karena Tuhan lagi membentuk gue. Come on, read your Bible carefully. Baca Alkitabmu hati-hati. Tuhan tidak pernah kirim penyakit untuk membentuk orang. Dan Tuhan tidak pernah kirim kemiskinan untuk membentuk orang. Jadi sampai hari ini gue gak ngerti ada orang-orang yang bilang, Tuhan izinkan gue bangkrut, Tuhan izinkan gue gak punya uang, Tuhan izinkan gue ditipu karena Tuhan lagi membentuk gue. Tuhan gak pernah kirim kemiskinan. Gue mau kasih tahu, lu tau gak, Tuhan kalau lagi bentuk kita, Tuhan kirim apa? Tuhan kirim orang buat bentuk kita. Firman Tuhan bilang begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya begini, untuk sebatang besi bisa dibentuk menjadi sebilah pedang yang tajam. Besi ini harus dipukul dan ditempa oleh besi juga. Bam, 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 sampai dia bisa menjadi pedang. Dan gue cuma mau kasih tahu sama teman-teman, ketika Tuhan pengen bentuk lo, Tuhan kirim orang. Orang itu mungkin melukai lo, orang itu menyakiti lo, orang itu mengecewakan lo. Maksudnya begini, kalau kita bicara orang, itu bisa siapapun di sekitar lo. Bisa teman lo, bisa keluarga lo, bisa dosen lo, bisa saudara kandung lo, bisa teman-teman pelayanan lo, bahkan bisa mentor lo, bahkan bisa gembala lo.
Mereka bisa menyakiti lo. Seperti besi tadi. Lo ditempa, bam, lo nangis, lo dihajar lagi, bam, lo terluka, lo dihajar lagi, bam, lo menjerit kesakitan, lo dihajar lagi, bam. Tapi gue cuma mau kasih tahu sama lo, itu cara Tuhan membentuk lo. Kadang-kadang orang di sekitar lo yang Tuhan izinkan menyakiti lo, itu adalah tangannya sendiri. Tangannya yang ngebentuk lo. Dia tahu waktu dia bentuk lo nangis. Dia bentuk lo kecewa. Dia bentuk lo menjerit. Dia bentuk lo kecewa. Dia bentuk lo patah hati. Tapi tangannya gak pernah berhenti membentuk lo. Gak akan pernah berhenti membentuk lo sampai lo menjadi seorang manusia. Teman-teman pernah ngeliat bagaimana seorang pengrajin emas memurnikan emas? Dia gak akan pernah berhenti bakar emas itu sampai dia bisa bercermin di emas itu, sampai dia bisa mendapati gambar dia ada di emas itu. Tuhan gak akan pernah berhenti proses kita sampai dia bisa mendapati gambar dirinya ada dalam diri kita. Mungkin teman-teman saat ini ngalamin hal yang gak enak. Mungkin teman-teman saat ini mengalami pergumulan yang berat, hal yang menyakitkan. Tapi gue cuma mau bilang, Tuhan lagi proses teman-teman untuk teman-teman jadi seorang manusia. Pertanyaan gue cuma mau tutup gini, kenapa kita harus jadi manusia? Karena waktu Tuhan berfirman, berkuasalah atas bumi dan laut segala isinya, Tuhan tidak berkata itu kepada binatang. Dia berkata itu kepada manusia. Artinya gini, ketika lu jadi manusia, lu punya otoritas untuk mengalahkan dunia. Lu punya otoritas untuk jadi pemenang. That's why lu harus jadi manusia. That's why lu harus jadi yang terbaik. Jadi Tuhan sedang bentuk kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Gue cuma mau ingetin, Dia tidak bentuk kita dengan berfirman dan berdoa. Bukan berarti itu salah. Tapi Dia membentuk kita. Artinya gini, ketika lo dibentuk, lo sedang jadi manusia yang diciptakan sesuai dengan tujuan yang mulia yang Tuhan inginkan. Lo pengen kerja, lo pengen sukses. Gue cuma bilang begini, kantor tempat lo pengen kerja, kan dia mempekerjakan manusia, bukan mempekerjakan binatang. Lo pengen punya pacar, kalau pengen punya pacar juga gebetan, lo juga pengennya pacaran sama manusia, bukan sama binatang. So, jadilah manusia dulu. Jadilah manusia dulu. Ketika lo jadi manusia, lo punya kemampuan ini, kemampuan berpikir. Ketika lo punya kemampuan berpikir, lo baru punya kemampuan berpikir yang hebat, great mindset. Silakan googling tokoh-tokoh hebat di dunia yang membangun perusahaan hebat, membangun giant company, membangun hal-hal yang hebat, pencipta-pencipta sejarah. Mereka semua ngalamin pembentukan yang gak enak. Ada yang dibuang, ada yang diasingkan, ada yang disingkirkan, ada yang mau dibunuh. Tapi at the end mereka menjadi pencetak-pencetak sejarah. Mereka membangun hal-hal yang hebat. Cuma karena apa? Sebagian besar mereka bukan orang yang rajin beribadah, tapi sebagian besar mereka sudah pasti ini melewati pembentukan yang gak enak sampai mereka bisa jadi orang yang hebat. So, yuk guys, gue cuma bilang begini, jangan cengeng sama pembentukan. Nangis itu manusiawi, tapi juga belajar lihat rencana Tuhan. Jangan marah sama orang-orang yang nyakitin kita. Mungkin teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, pemimpin kita, mentor kita, bahkan gembala kita. Jangan pernah marah sama mereka kalau mereka menyakiti kita. Karena mereka cuma alatnya Tuhan buat membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik. So, milikilah great mindset di tengah pergumulan, milikilah great mindset di tengah tekanan, milikilah great mindset di tengah badai. Karena firman Tuhan bilang, pikirkan semua yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebaikan. Kenapa harus dipikirkan? Karena begini, lu hanya bisa menjadi sesuatu yang lu pikirkan. Kalau lu pikirkan kegagalan, lu jadi orang yang gagal. Tapi kalau pikirkan hal yang baik, pikirkan hal yang berhasil, pikirkan hal yang mulia, maka lu akan ada di situ. Salam kerajaan terang. Yuk, gue mau undang teman-teman, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman ini Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang sangat terbatas menyampaikannya. Biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas yang menyampaikannya lebih lagi, yang mengajar kami, memampukan kami melakukannya. Bapa, berkati pemimpin-pemimpin kami. Karena melalui merekalah Tuhan, Engkau juga membentuk kami. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Berikan kami cara berpikir yang Kau kehendaki untuk kami berpikir Tuhan. Tuntun kami Bapa. Tuhan, kami juga mau mengampuni semua orang Tuhan yang pernah menyakiti kami,
yang pernah melukai kami. Bapa, saat ini kami mau melepaskan berkat untuk mereka. Diberkatilah mereka berlimpah-limpah. Diberkatilah mereka dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Jangan pernah biarkan mereka kekurangan makanan, minuman, dan pakaian Bapa. Jangan pernah biarkan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan mereka untuk membentuk kami menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, kami mempersiapkan hati Tuhan untuk menerima berkat yang termanis daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah yang terbaik dan terindah dari Bapa kami Tuhan kami Yesus Kristus turun melimpah dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.